Coba nanti sebelum tidur, mau ngamalin? Mau jadi kekasih Allah kan? Mau jadi wali kan? Sebelum tidur kita baca syahadat 3 kali. Tolong diingatkan ya. Berapa kali? Lalu minta ampun kepada Allah minimal 3 kali. Lalu baca sholawat sapa baginda Rasulullah SAW minimal 3 kali. Setelah itu kirimkan doa untuk semua orang yang kita kenal. Baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu doa tertinggi. Afdalul doa Alhamdulillah. Hadis Imam Tirmizi, hadis sahih. Doa paling tinggi adalah doa dengan surat Alhamdulillah atau bacaan Alhamdulillah. Apalagi setelah itu doakan orang yang kita nggak kenal, termasuk orang mungkin yang memusuhi kita. Bisa nggak Pak doain kebaikan bagi orang yang musuhin kita, bisa nggak? Baru ya jadi wali Allah. Ini masalahnya nggak ada yang bisa. Malam-malam nih, aku kenal dia tapi dia musuhku. Aku kenal dia tapi dia parkir depanku gitu. Bisa nggak doain tetangga yang rese? Bukan mendoakan keburukan, mendoakan kebaikan bagi dia. Bukan, semoga kamu ditegur oleh Allah, bukan begitu. Ya, bisa nggak? Insya Allah sebelum meninggal jadi kekasih Allah SWT. Meninggal itu 2, mati kecil, tidur. Mati besar, berpisah roh, dan dia kalau meninggal dalam keadaan begitu, dia jadi kekasih Allah. Kenapa? Nabi SAW salah satu amalannya adalah salamatus sadr, hatinya selamat, nggak ada kebencian kepada siapapun. Oleh karenanya beliau pernah mengatakan nanti akan ada ahli surga duduk di sini, dan ternyata orang itu dibuntutin oleh Ibnu Umar, amalannya bukan amalan soleh, amalannya amalan qaul. Dia menantang qalbunya tiap malam. Nah, oleh karena itu, karena qalbu itu adalah tempat Allah memandang. Allah tidak mau memandang kecuali jika di qalbu ada nama dia atau nama kekasih. Karena nama kekasihnya itu bagian dari nama Allah SWT. Nama Allah juga bagian dari nur yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau baca maulid, wabil mu'minina raufur, 2 ayat terakhir surat Taubah, Allah menamakan Sayyidina Muhammad SAW dengan nama-nama dia. Dan terhadap orang beriman, sang Nabi bernama Rauf, Rahim. Itu nama Asmaul Husna. Jika Rahim nama-nama ini masuk kepada daftar nama Nabi, maka nama-nama yang di bawah lingkup ini semuanya menjadi nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena qalbu tidak dipandang kecuali qalbu yang ada namanya. Berarti ada qalbu yang bukan qalbu dipandang oleh Allah. Qalbu yang seperti apa? Disebutkan di sini, qalbu yang si qalbu tidak menjadi tuan, tidak menjadi raja, tapi dia mengikuti jasadnya. Jasad kita, jasad hewan, itu sama-sama makan nggak Bapak Ibu? Sama-sama minum, sama-sama kawin, sama-sama bisa emosi, bisa mukul, benar. Otak ini bisa nipu orang. Ya. Oleh karena itu, jika qalbu ternodai oleh 3 karakter ini, karakter hewan ternak, makan, minum, kawin. Ya. Yang kedua, karakter hewan buas, sukanya marah, sukanya menguasai. Ya. Ada yang preman di rumahnya sendiri, ada yang preman di gangnya, ada yang preman di kampungnya, ada yang preman di negerinya. Merasa ingin menguasai, pantang disinggung. Nah, itu dimulai dari keluarga sampai nanti bernegara. Itu orang karakter namanya sibariyah, kata beliau. Karakter buas. Itu Allah gak pandang. Allah benci sama kalbu begitu. Ada karakter ketiga, suka nipu, suka manipulasi, syaitaniyah, syaitan. Tapi ada yang terakhir. Nah, ini perbedaan beliau sedikit dengan Imam Ghazali. Beliau merevisi apa yang di Ghazali. Imam Ghazali menyebut karakter keempat, karakter qalbu malaikat, jiwa malaikat. Kata Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, karena kewalian Syekh Abdul Qadir lebih tinggi dari Imam Ghazali, karena dia datang lebih belakangan sehingga lebih sempurna. Apa kata beliau? Enggak. Qalbu yang keempat, qalbu rabbani, bukan qalbu malakuti, bukan qalbu malaikat, tapi qalbu rabbani. Apa arti qalbu rabbani? Rabbani itu yang disebut dalam Quran qulir ruh min amri rabbi. Ya, katakanlah ar-ruh itu
adalah rahasia Tuhan. Surat Al-Isra ya. Robbani dari kata Rob lalu ditambahin ni. Apa artinya? Qalbu yang dia tidak menatap kepada dunia, dia tidak mengikuti jasad, tapi dia mengikuti ruh. Dan ruh itu rahasia daripada Rabbi, min amri Rabbi. Maka di Quran ada kunu rabbaniyin, jadilah kamu rabbaniyun. Maka lihat, kita ini ada berapa jenis nih? Bahiniyun, orang manusia tapi dalamannya karakternya hewan ternak. Ada sibahiyun, dia manusia tapi karakternya hewan buas. Ada syaitaniyun, dia manusia tapi di dalamnya dia culas, penipu, khianat. Dan beliau sebut ayat keempat, itu rabbaniyun, orang yang dohirnya manusia, batinnya rohani yang bercahaya dengan pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian penutup ayat 10 ya. La yadkhulul jannah illa hasanul khuluq. Tidak masuk surga kecuali orang yang bagus akhlaknya. Kalau dikatakan di sini, yuhsaru ummati asnafa yaumil qiyamah. Umatku nanti dikumpulkan di pada mahsyar bergolongan-golongan. Ba'dhum wajhuhu kal qamar al munayyir atau munayyir. Ada yang wajahnya seperti rembulan, ada yang seperti matahari. Wa ba'dhum ala suratil kalbi awil hayyir. Tapi ada yang dalam berupa hewan bernama si bubuk ataupun ular. Ini hadis nggak sampai derajat sahih, tapi hadis ini boleh dijadikan i'tibar. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang boleh dijadikan sebagai bab mau'izah. Jadi ada penulis hadis selain Bukhari namanya Imam Al-Bazzar, dan menulis kitab namanya Musnad. Disebutkan bahwa nanti ada orang, di sini dia manusia, nanti di akhirat muka dia bukan manusia. Itu reinkarnasi yang dibenarkan dalam Islam. Kalau reinkarnasi yang ada dalam agama bumi sekarang apa? Orang kalau mati di sini karakternya buruk, dia terlahir lagi di bumi ini dengan karakter hewan kah gitu. Enggak, kalau dalam Islam yang dibenarkan ada hadisnya, ada riwayatnya. Kalau orang di sini karakternya, emosinya tinggi, tamaknya luar biasa, lahirnya bukan lahir, nanti tubuhnya tubuh manusia, tapi mukanya muka karakter apa yang dia kuasai, dia pakai waktu dunia. Jika dia tamak, dia karakter muka babi. Kalau dia berkhianat, ular. Kalau dia emosional, nauzubillah sumanau. Ya, kalau itu yang disebut reinkarnasi, itu baru benar. Tapi dalam Islam ini tidak disebut reinkarnasi. Jadi la tanasukha fil Islam, tidak ada ajaran reinkarnasi di dalam Islam. Tapi yang mengerikan itu Bapak Ibu, nanti di sana muka kita belum tentu muka ini. Itu masalahnya. Hewan yang suka cari muka, hewan apa? Yang suka cari muka, cari perhatian, biar dikasih pisang. Alhamdulillah. Maka mohon maaf, siapa yang hari ini dia mencari perhatian makhluk, tubuhnya tubuh manusia, tapi wajahnya nanti wajah, nah itu, nauzubillah, 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 nauzubillah. Lalu beliau mengatakan, ini jadi kaidah. Kullu syakhsin yuhsharu ala suratihi al-ma'nawiyyah. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, setiap orang akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kalau dia dulu punya karakter apa, nanti karakternya dizahirkan nanti di akhirat. Nauzubillah subhanahu. Maka kita minta kepada Allah, semoga wajah ini wajah yang ada nur Sayyidina Muhammad SAW. Dan kita minta, ya Allah jangan pernah padamkan nur. Ya Allah, jika ada karakter hewan dalam diri kami, hewan ternak, hewan buas, syaitan, mohon disembuhkan penyakit kolbu kami dan diganti menjadi kolbu rabbani. Amin ya rabbal alamin wa li kulli natin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
لا ينظر إلينا إلا في قلوبنا والحمد لله الذي بيد رحمانيته يتقلب قلب الإنسان ونسأل الله يرحمنا ونسأل الله يرحمنا رحمة واسعة آمين يا رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم آمين يا رب العالمين. Puji syukur kepada Allah setelah setahun barangkali ya, setahun dari sini kita ke Pangkal Pinang, ternyata kami dapat musibah mertua saya meninggal, jadi ada yang dikurangi waktu itu ya. Dan alhamdulillah tahun ini kita jumpa lagi, ternyata sudah di bulan Muharram. Semoga Allah Ta'ala sebagai mengumpulkan kita malam ini, Allah kumpulkan nanti dari akhirat. Kalau orang yang dikumpulkan dengan cinta, dia nanti nggak duluan masuk surga, ditungguin dulu temannya ya. Jadi kalau ciri-ciri orang yang dalam dirinya ada nur syafaat, karena yang beri syafaat tidak hanya Rasulullah, malaikat, as-salihun, begitu di hadis. Dan hadis yang sahih ada di riwayat Muslim, ada di riwayat Nasai dan lainnya, bahwa yang memberi syafaat itu tidak hanya Rasulullah SAW, tapi para malaikat dan juga orang-orang yang saleh. Orang yang saleh itu orang yang sesuai zahirnya dan batinnya, bukan sekedar banyak sholat, banyak zikir, banyak pengajian. Banyak pengajian kalau tidak tahu cara penatanya keracunan. Banyak yang sudah nggak jelas juga cara berpikirnya. Jadi pengajian nggak usah banyak, sedikit tapi tertata. Ngajinya kepada guru yang jelas, bersilsilah bersanad kepada Sayyidina Muhammad SAW. Ya. Malam ini lanjutan tadi siang, karena untuk berihlah pada hari-hari ini kita memilih kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang diikhtisar oleh Qutbur Rabbani Sultanul Awliya Muhyiddin Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani Al-Husaini. Beliau ini ayahnya Hasani, ibunya Husaini. Di Indonesia zuriat beliau banyak. Ada sebagian wali songo zuriat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada yang mewarisi nasab saja, ada yang juga mewarisi thariqahnya, ada yang mewarisi ilmunya, sanadnya. Nah, semoga di antara kita ada yang mewarisi minimal ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Maulid Sibtud Durar itu pengarangnya thariqahnya 2. Minimal dia belajar 2 thariqah. Satu Ba'adawiyah, yang kedua Qadiriyah. Sehingga cucunya dikasih nama Abdul Qadir. Dan itu sir dari, karena dia secara rohani sering mengalami pertemuan rohani dengan Hadratus Syekh Al-Qutb Rabbani. Mungkinkah terjadi perjumpaan? Mungkin saja. Karena para aulia, para syuhada, kata Allah, jangan pernah kamu katakan mereka mati. Mereka ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ingin jumpa dengan mereka, jangan sibuk mencari ruhnya, sibuklah mencari inda rabbihim. Bagaimana kita hadir di sisi Allah. Banyak yang ingin jumpa arwah-arwah, ingin jumpa orang-orang terdahulu. Kalau di Jawa nyebutnya karuhun gitu. Enggak, kita enggak itu tujuan hidup kita. Tujuan kita ahya'un inda rabbihim. Kalau dikasih fasilitas jumpa rohani Rasulullah SAW, alhamdulillah. Dikasih jumpa arwah para salihin, alhamdulillah. Enggak dikasih jumpa, yang penting hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling hidup di sisi Allah adalah Sayyidina Muhammad SAW. Oleh karenanya siapa yang hadir fi hadrati inda rabbihim, di hadirat indiyah, kita sebut istilahnya indiyah di sisi Allah, pasti dijumpa al-bab al-wahid ilallah, satu-satunya pintu kepada Allah, gerbang kepada Allah, hanya gerbang Sayyidina Muhammad SAW. Maka tidak ada syariat, tidak ada tarekat, tidak ada hakikat, tidak ada ma'rifat kecuali melalui ajaran Sayyidina Muhammad SAW. Inilah yang dibuka oleh beliau di depan ini. Tadi siang kita sudah jelaskan di masjidnya Pak Haji ya.
Cuma kalau ngaji di kantor kan beda di masjid, Pak. Kalau di kantor pikirannya bercabang antara kerja sama ngaji. Jadi mereka udah mau ngaji jadi syukur. Nah, kalau malam ini kan memang datang dari rumah niatnya betul-betul ingin ngaji. Jadi semangatnya kita juga beda. Ya, tapi saya mencoba menetralkan hati. Itu sebabnya di Jakarta, saya bertahun-tahun dulu ngisi kantor, udah saya berhenti semua, nggak ada lagi ngisi, sama sekali nggak ngisi, kecuali event-event. Karena orang kantor pikirannya cabang. Dan kalau sebagai mu'alim, sebagai guru, kita nggak seneng, nggak nyaman kalau orang hatinya bercabang. Tapi sebagai pendakwah, kita udah seneng. Ada orang mau ngaji, kita udah seneng. Ada orang mau sholat di masjid, kita udah seneng. Ada orang mau tiduran di masjid, kita sudah senang. Ya, tergantung pandai-pandai memakaikan baju mana, baju sebagai guru atau sebagai pendakwah. Jadi kalau ada guru ngaji marah-marah mulu, dia lupa dia juga dai. Ya, apa kata Nabi SAW? Ya, innama bu'itsu mu'allimah. Aku memang diutus sebagai mu'allim, tapi beliau juga mengatakan dai ilallah, sebagai pendakwah kepada Allah Subhanahu. Pendakwah itu bahasa Arab, bahasa kitanya orang yang merayu, mengajak, persuasi kepada Allah. Kalau merayu itu lembut-lembut atau kasar-kasar, nyindir-nyindir atau memuji-muji, muji-muji. Pandai-pandailah pakai baju ya. Semoga Allah Ta'ala terangi kalbu kita malam ini. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, dia nukil dari sanad thariqahnya, yaitu Imam Junaid. Kata Imam Junaid ini Imam Salafus Saleh di Baghdad. Jadi saya boleh ngaku salafi, Pak, karena saya punya sanad kepada Imam Salaf. Tapi salafnya, sarungnya masih sarung begini, Pak. Ini sarung ada sanadnya nih, Pak. Ya, pakai sarung itu ada sanadnya. Pakai begini, ini nggak niru-niru orang. Saya dikasih sanad sama guru saya. Sampai ke Sayyidina Ali, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kita pakai sorban pun ada sanadnya. Pakai kopiah hitam pun, karena Nabi nggak pakai kopiah hitam. Tapi guruku pakai kopiah hitam. Berarti sanadnya nutup kepala. Namun yang pakai tasbih, itu sanadnya bukan ke budak, apalagi ke Saulid. Kan ada tuh Ustadz bilang, kalau pakai tasbih, ente harus bayar hak cipta ke Saulid. Itu Ustadz PA itu ya. Dia nggak ngerti, ini sanadnya ada kepada Sayyidina Al-Hasan Al-Basri dan juga kepada sahabat Nabi Abu Hurairah. Kalau kita punya rujukan, kenapa kemudian kalau ada saudara yang beda faham, kita tuduh dia mengikut ajaran lain? Kalau kita emang nggak suka pakai tasbih, kok usah pakai. Gak apa-apa kok, kan nggak mesti juga orang pakai tasbih, Pak. Apakah pakai tasbih ria? Pakai tasbih ria apa? Gak usah pakai celana sekalian. Kan gitu syariat tuh. Kadang-kadang kita terjebak kepada riya yang khafi. Riya itu sudah khafi, tapi ada riya khafiyul khafi. Apa riya yang khafiyul khafi? Riya itu tersembunyi nggak? Berbuat karena ingin dipandang. Ketahuan nggak sama orang? Ketahuan. Tapi ada orang yang tidak ingin disebut riya, maka dia meninggalkan satu amal. Contohnya, bapak ini nggak mau disebut ahli zikir, pengennya disebut orang yang ikhlas, nggak ingin disebut orang yang mencolok, ingin disebut orang sederhana, maka meninggalkan pakaian yang berarti ingin disebut orang sederhana. Siapa yang menyebut? Makhluk. Itu riya juga. Itu riya yang tersembunyi. Oleh karenanya kita di kondisi-kondisi tertentu kita pakai lengkap, pakai baju yang lengkap kita biasanya. Saya kalau lagi khawar, tidak hanya sorban yang kita pakai, khirqah namanya. Tahu khirqah? Kain yang ditaruh di bagian kepala, ya, nutupin. Itu ada sanadnya juga, ada silsilahnya. Maka kami arju minallah, ya, saya berharap kepada Allah agar menjadikan amalan kami al-faqir. Tidak ada satu amalan pun kecuali bersanad, bersilsilah kepada Nabi, sahabat Nabi, dan para ulama. Apa kata Imam Junaid? Ilmu itu ada dua. Nah, ingat-ingat, ini bukan hadis Nabi. Ini ada sebagian ustaz mengatakan ini hadis Nabi, keliru. Ini kalam Imam Salafus Saleh. Imam Junaid wafat tahun 297 mengatakan al-ilmu ilmani. Ilmu itu dua. Ilmu ubudiyah dan ilmu tarbawiyah. Ilmu ritual menyembah Allah, simbol-simbol menyembah Allah, dan yang kedua ilmu tarbawiyah,
ilmu mendidik diri jiwa mengenal yang disembah. Kalau menghafalkan Siftin Durar ikut aja terus. Tapi kalau tarbawiyahnya apa? Memahami isinya dan mengikuti apa yang disebutkan di dalamnya, itu tarbawiyah. Maka kami pun Siftin Durar pakai sanad. Ya, ada riyadhahnya itu, 40 hari juga riyadhahnya. Kalau orang Siftin Durar itu berjanji, itu ada istilahnya, ada sanadnya. Bedanya kalau penulis berjanji dia thariqahnya Naqsyabandiyah. Kalau Siftin Durar thariqahnya apa tadi? Ba'alawi dan Qadiri, termasuk Khalwatiyah. Apa itu ilmu ubudiyah? Ilmu fikih, ilmu fikih, ilmu hukum zahir. Sedangkan tarbawiyah ilmu hukum batin, ilmu untuk mengetahui penyakit kolbu dan obat-obatnya. Maka perbedaannya, kalau orang belajar ilmu syariat tapi tidak belajar ilmu tarbawiyah, dia ngajar untuk nyindir orang. Kalau dia jadi ustadz, kerjanya nyindir orang terus. Seneng nggak disindir, Pak? Ya. Waktu khutbah hari raya, saya kan udah lama sekali nggak khutbah hari raya. Cuma karena di kampung kita janji, kita khutbah hari raya tuh. Itu khotib-khotib di kampung, udah ada orang terpanggil sholat sekali setahun, masih disindir. Mohon maaf ya, ada orang nggak sholat seumur hidupnya kecuali hari raya. Lumayan, Pak. Jangan disindir lagi. Itu orang udah mau datang ke masjid, udah mau datang ke lapangan. Kita syukur itu. Siapa tahu dengan khutbah hari raya, hati dia terpanggil. Jangan bersandar dengan ubudiyah. Kenapa? Barsiso 500 tahun berubudiyah. Selamat kali. Karena dia tidak bertarbawiyah. Dia hanya berjalan wirid, ijazahat, riyadhah, mujahadah. Tapi tidak diajarkan mengenal apa yang dia wiridkan. Sakti itu Barsiso. Itu kalau ada di luar-luar tuh langsung bilang, udah tarik nafas, naik semua, Pak. Mau ada orang begitu lagi, tapi masuk neraka, mau gak? Mau dikasih ilmu begitu, tapi suul khotimah, mau gak? Nah, kita nggak mau yang begitu. Ya. Dan tadi siang kita sudah menyinggung beberapa hal. Ada 7 ilmu bab tema tentang thariqah. Kalau bab syariat itu pertama syahadat, 2 sholat, apalagi puasa, zakat, haji. Ada muamalat di situ, nikah, waris, tolak segala macamnya. Ada baik, itu masuk ke hukum ubudiyah. Jadi kalau orang jualannya benar itu dia lagi ibadah. Orang kalau dagangnya benar dia lagi ibadah. Tapi ibadahnya tidak mahdhah. Kenapa? Ibadah itu sebenarnya menghormati yang menciptakan alam ini, itu ibadah. Kapanpun itu, apapun caranya. Namun ada juga yang kebablasan. Aku mah nggak sholat, ya. Aku mah nggak puasa. Aku puasa lisan aja. Enggak ya bener ya. Kayak udah bener juga ngomong begitu. Pada tadi siang kita menyinggung sedikit, tapi saya cukup tentang tarkud dunya wa ikhtiyarul akhirat. Bahwa Allah Ta'ala dalam hadis Nabi, hadis dari Imam Al-Baihaqi, Nabi Muhammad SAW bersabda, apa kata beliau? Inna Allah lam yakhluq khalqan abghadu ilaihi minad dunya. Allah itu mencipta, dan ciptaan yang paling dia tidak suka, karya yang paling dia tidak senangi, itu namanya dunia. Oh, masa Allah mencipta sesuatu yang tidak suka? Biasa aja. Bapak punya kerjaan, ada kerjaan yang Bapak nggak puas ya? Yang karya kita nggak suka. Kalau yang pernah kuliah, nulis makalah dan merasa ini makalah terburuk ya gitu. Ada nggak? Kalau kerja, ada proyeknya itu proyek terburuk dia. Ada nggak? Ada. Kalau kita boleh, masa Allah nggak boleh? Tidak semua yang Allah cipta dan Allah menyukainya. Tidak semua yang Allah inginkan untuk dicipta Allah meridainya. Ini perbedaan akidah Ahlus Sunnah dengan kelompok namanya Mu'tazilah. Kalau Ahlus Sunnah, Allah menginginkan sesuatu itu berbeda dengan Allah meridai sesuatu. Mukmin, kafir, Allah menginginkan dua-duanya nggak?
Enggak. Nah, ini harus sunnahnya, harus akidatul awamnya harus benar nih. Mukmin, kafir, itu dua-duanya kehendak Allah atau bukan? Beneran nih, aku ulang lagi nih ya. Kufur, iman, itu dua-duanya kehendak Allah atau bukan? Beneran nih. Allah menghendaki kekufuran. Tuh kan bingung lagi. Takut benar ditanya begitu. Allah menghendaki keimanan. Berarti ada yang berkehendak di alam semesta selain Allah. Allah mencipta iman, tapi Allah nggak mencipta kufur gitu. Berarti ada pencipta selain Allah. Ini basic akidah halus. Emang begitu? Nggak begitu. Allah menciptakan iman, orang mukmin, menciptakan kufur, mengikut orang kafir. Syaitan itu makhluk paling kafir. Siapa yang mencipta? Dia sendiri mencipta dirinya. Apa kata syaitan dalam surah Al-Hasyr? Ketika orang komplain nanti di neraka, kayak demo, lebih parah dari demo tahun lalu waktu di Batam ya. Apa kata mereka waktu demo? Syaitan, gara-gara kamu nih aku disiksa. Apa jawaban syaitan? Oh jangan gitu dong, ini akhafullah rabbal alamin. Jangan gitu-gitu amat, jangan salahin aku. Syaitan ini punya karakter tidak mau disalahkan. Ada yang begitu nggak di sini? Nggak pernah mau disalahkan, nggak pernah mengakui kesalahannya. Jangan-jangan dia syaitan bertubuh. Nauzubillah. Apa kata syaitan? Aku ini gini-gini orangnya. Akhafullah rabbal alamin. Jangan takut ke Allah. Gaya bener syaitan ya. Syaitan mengaku juga takut kepada Allah. Jangan ketipu. Itu Abu Hurairah yang ngajarin ayat kursi siapa? Syaitan. Maka hati-hati, pengalaman rohani, was-was, ilham-ilham, ide-ide belum tentu berasal dari Allah. Siapa tahu sudah dibelokin sama syaitan. Kembali ke akidah Ahlussunnah. Jadi yang menciptakan iman dan kufur siapa? Yang menghendaki ada mukmin dan kafir siapa? Tapi Allah memberikan kita kesadaran, namanya ikhtiar. Apa namanya? Malam ini dapat, mungkin 2-3 hari yang lalu dapat flyer pengajian. Orang tahu, dia sadar ada pengajian di suatu tempat, tapi yang mempunyai kesadaran itu yang bedanya dengan sadar, yang bedanya tahu dengan pengetahuan apa? Kalau pengetahuan dia datangi tempat itu, kalau dia punya kesadaran dia tahu. Amin ya rabbal alamin. Tahu nggak ujian Ustaz Pak? Makanya saya mendidik diri saya juga ketika berdakwah, bahwa yang saya sambangi itu orang-orang yang emang saya anggap saudara. Nah, ini bukan lagi muji Pak Haji Novi, ini bukan. Yang udah saya anggap keluarga rohani baru saya datang. Sehingga niatnya bukan itu. Niatnya silaturahim. Itu berat sekali. Oleh karenanya, kalau seorang yang menjadi dai belum ditarbiyah, ilmu tarbiyah, belum belajar thariqah, dikhawatirkan dia salahnya. Maka di sini nanti, di bab kedua, sebelum bab kedua ya, di bab kedua itu bab islahul qalb, membersihkan atau meluruskan, memperbaiki qalbu. Setelah memperbaiki qalbu, ada bab islahul niyyah, memperbaiki niat. Ternyata memperbaiki qalbu itu masih umum, ada yang lebih khusus namanya memperbaiki niat. Jadi para ulama salafus saleh belajar niat itu bisa 7 tahun. Kalau kita gimana? Kata guru kami dulu waktu masih remaja, kamu jangan jadi dai dulu nak, sampai suluk 7 kali, kholwat 7 kali. Saya digituin sama guru saya dulu. Guru saya masih hidup ya. Jadi kalau Rozi sesat itu guru saya yang pertama gugur sih ya, bukan orang yang ngejazahin kitab. Kalau itu gampang ya, kalau itu saya punya ratusan. Tapi yang mursyid thariqah, yang membimbing secara tarbiyah, itu nggak ada satupun yang menganggap saya sesat. Alhamdulillah ya. Yang bilang saya sesat itu ya, itu lain bab. Itu saya udah nggak ngaji ke dia, mungkin dia ngapok gitu. Dan dikatakan di sini ya, ada sebuah kalam salafus saleh, tapi diriwayatkan oleh Imam Dilawi, dinisbatkan ke Nabi, tapi ini lebih tepat kalam asar ya. Ad-dunya haramun alal ahli akhirah.
Ad-dunya haramun ala ahli akhirah. Dunia itu diharamkan untuk ahli akhirat, untuk penduduk surga. Maksudnya, walaupun Bapak Ibu ini bergelimang dunia, itu nggak ada satupun, 1 rupiah pun nyentuh kolbu, nggak ada. Apa penciriannya nanti? Orangnya nggak pelit. Orang yang pelit berarti dia abna'id dunya, dia pencinta, dia anak-anak dunia. Nah, semua yang hadir malam ini orang yang tidak pelit. Oke Pak, sedekah Pak. Ini masjid masih perlu sedekah nih? Masih ya? Wah, masih ya. Tapi masjid yang baik bukan masjid yang numpuk harta sedekah. Masjid yang duitnya habis untuk program tarbiyah. Ya. Wal akhirah haramun ala ahli dunia. Sebaliknya, akhirat haram bagi penduduk dunia. Bagi ahli dunia, perhatian Allah. Saya mau tanya nih Bapak Ibu, lidah punya siapa? Beneran, kalau baca Quran kita berhak nggak minta pahala? Katanya milik siapa? Terus besok masih cari pahala nggak? Tubuh ini siapa yang memberikan sifat hayat, sifat hidup? Jadi kalau bisa ruku, bisa sujud, berarti yang menggerakkan ruku sujud siapa? Kalau begitu pantas nggak kita berharap kalau sholat duha rezeki lancar? Nggak pantas Pak. Perbedaan ahlullah dengan ahli dunia, sama-sama sholat duha. Kalau kekasih Allah sholat duha mencari perhatian yang maha memberi rezeki. Kalau ahli dunia, sholat itu kan amal akhirat, tapi dia manfaatkan untuk tujuan dunia. Ciri-ciri pencinta Rasul dengan pencinta fulus, kalau pencinta Rasul, dia sholawat supaya Allah memberkahi dia hidup, baik di dunia atau, tapi kalau ahlul dunia, apapun caranya, boleh dengan amal dunia atau amal akhirat, yang penting duitnya akeh. Akeh ya? Maka sholawat pengganda duit, wah itu doyan jasa begitu. Itu ahli dunia. Zahirnya soleh, zahirnya pakai tasbih. Orang mengira itulah ilmu tasawuf. Itu bukan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu tarbawiyah, ilmu mendidik qalbu. Kalau tadi bukan wahuma haramun ala ahlillah, maka dunia ataupun akhirat itu tidak diizinkan masuk ke dalam qalbu orang beriman. Terus gimana caranya supaya dunia nggak masuk? Kalau mohon maaf, di sini orang pelihara kucing atau guguk ada, supaya si guguk gak masuk ke rumah kita kasih apa depan rumah? Pagar, beneran nih. Pagar, dipagarin nggak? Pagarnya pagar bonsai atau pagar besi? Pagarnya selutut atau sepinggang? Pagarnya rapat atau jarang? Kalau orang menjaga rumahnya yang bakal dia tinggal serapat itu, setinggi itu pagarnya, kenapa dia membiarkan dunia syaitan masuk ke kolbunya dan dia tidak pagari? Mau pagar dunia nggak? Dari tutup kolbu, memagari kolbu dari dunia mau? Beneran nih, kita kasih malam ini. Padahal semuanya udah tahu, cuma belum tahu cara memakaikannya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Qala Rabbuna Azza wa Jalla, ya, la ilaha illallah hasni wa man dakhala husni amina min azabi. Hadis hasan, ya. La ilaha illallah, bukan membacanya semata, tapi memakrifati isinya, memahami isinya, mengenal makna la ilaha illallah. Itu hisni, itu bentengnya Allah, itu pagarnya Allah. Kalau Bapak Ibu hanya zikir dengan angka la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalau kita lagi gak zikir, siapa yang magari? Jadi bedakan zikir wirid dengan zikir warid. Kalau warid itu isinya pengetahuan, kalau wirid isinya repetasi. Apa repetasi? Diulang, dibaca 3 kali, 7 kali, 10 kali, 33, 100, 1000, 11.000, 70.000. Itu namanya wirid. Namun yang menjadi bentengnya bukan wirid, bentengnya warid. Dan ciri-ciri warid itu sudah turun 2, pengetahuan mendahului amalan. Ciri-ciri orang dapat warid.
Jadi ada wirid, ada apa ciri-ciri orang dapat wirid? Dia beramal berdasarkan kesadaran ilmu, bukan karena mengikut-ikut. Itu sebabnya kami dilibat semua muallimnya, semua ustadznya ngajar kita. Dan mudah-mudah gelarnya Buya Gus semua. Kok Buya? Kan saya diprotes sama orang Banten. Loh kan, saya kan bukan orang Banten seperti itu. Saya orang Sumatera Barat, orang Minangkabau. Di Minangkabau, kami kalau ngaji kitab udah ngajar dipanggil Buya. Buya itu ajengan ya, Gus sama. Ya. Terus kok ada Abuya? Ah, itu urusan guru saya ngasih gelar saya Abuya kan. Katanya kita udah tua katanya. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu bab dunia. Gimana cara memagari kolbu? Pelajari hakikat la ilaha illallah. Dan itu tidak ada di ilmu fikih, adanya di ilmu akidah. Di akidah memagari akal supaya nggak kena ateis dan syirik. Kalau untuk menjaga kolbu, satu-satunya jalan hanya belajar tasawuf. Oleh karena itu belajar tasawuf wajib atau tidak? Wajib. Jadi para kiai, para ustadz, para habib gak usah khawatir kalau murid-murid jamaah kita belajar tasawuf. Benerin sholat itu, iya benerin sholat itu pakai tasawuf. Karena Nabi itu mengajarkan sholat itu satu paket. Ada fikihnya, ada akidahnya, ada tasawufnya sekaligus. Itu yang disebut tafaqquh fiddin, yang sekarang hanya menjadi ilmu zahir. Ya. Baik, itu babnya sudah selesai tadi siang. Sekarang kita masuk ke bab kedua, islahul qalb, memperbaiki kolbu. Seberapa penting kolbu, Bapak Ibu? Kalau di kitab ini halaman 255 ya. Lebih banyak sebutan kolbu di Quran atau sebutan sholat? Mana yang lebih banyak? Tahu dari mana? Ya, tahu dari mana katanya? Umroh cuma 2 kali disebutin di Quran. Ini kita ulang-ulang ya. Apalagi haji cuma berapa ayat? Sholat sekitar 50 ayat, 50 kali. Tapi kolbu disebut lebih dari 100 kali. Oleh karenanya, mau haji, mau umroh, mau zakat, mau sholat tanpa kolbu, itu rusak semua. Karena yang sholat itu sebenarnya si kolbu itu. Bukan tubuh ini mengikut kolbu atau kolbu mengikut tubuh. Ulangi. Kolbu ikut jasad atau jasad ikut kolbu? Yang kenceng, jasad ikut kolbu atau kolbu ikut jasad? Coba cek tadi, makannya pakai bismillah kan? Hah? Lupa, tadi minum baca bismillah kan? Ingat Allah kan? Kalau orang minum, dia beretikat air yang menyegarkan, berarti dia kolbunya ikut jasad. Tapi jika ada orang minum, dalam diri dia beretikat bahwa yang menyegarkan Allah, asbab yang diciptakan Allah bernama air, maka dia minum, barulah disebut jasadnya ikut kolbu. Mohon maaf orang yang bekerja. Rezeki kerja, nyambung kan? Nyambung? Karena tiap hari kita lihat orang kerja dapat rezeki, orang kerja dapat rezeki. Tapi Bapak sudah lihat belum? Ada orang bolak-balik umroh, dia nggak kerja. Ini berangkat jam 4, Keluar sini deket ya? Berangkat jam 7. Jam 7, pulang jam 5. Belum umroh. Jadi siapa sebenarnya yang diberkahi rezekinya? Yang bolak-balik umroh itu, atau yang pagi kerja pulang sore, mana yang diberkahi? Tapi karena tiap hari kita melihat berulang secara hukum adi, secara adat, ada hukum sunatullah. Orang kerja dapat duit, kerja bisa beli rumah, bisa nyicil rumah, bisa beli mobil, nyicil mobil. Kita berpikir bahwa rezeki itu muncul dari bekerja. Orang Indonesia kan rajin kerja, tapi nggak rajin kaya. Jujur ya, benar nggak? Tapi yang saya tahu banyak orang kaya, dia rajin bikin kekayaan, tapi dia nggak rajin kerja. Dia kerja itu
hanya memaksimalkan time sehari itu berapa jam aja, 2-3 jam. Selebihnya dia main-main aja, makan yang banyak, ya, main handphone, main game. Tapi dia maksimalkan time itu. Kalau kita kan kayak sibuk terus depan handphone, depan laptop terus, matanya udah rusak ya. Kalau ini rusak bukan karena handphone Pak, tapi karena sok rajin baca buku. Atau dicek, tiap baca buku kitab kok mata sudah sakit, tiap baca kitab kok ini sudah pegel, akhirnya baru terasa kita sudah mulai tua juga Pak. Perasaan baru kemarin lahir, merasa tua nggak Pak? Enggak, jujur nggak merasa tua. Halo Pak, halo, assalamualaikum. Halo, Bapak merasa tua nggak? Enggak kan? Enggak ngerasa tua kan? Ngerasa muda. Itu kalam Nabi tentang kolbu. Apa kata Nabi SAW? Ya, tubuh boleh menua, tapi kolbu syekh syab. Kolbu orang udah tua, tetap muda. Perasaan saya baru kemarin tamatan MAN MAKN. Kita dulu ada namanya pesantren plat merah. Pesantren plat merah itu jurusan keagamaan diinapkan, tapi negeri. Jadi saya kan dibilang sama orang-orang situ apa, bukan apa pesantren. Emang enggak. Tapi saya nyantri pas kuliah. Saya ngaji itu malam. Jadi kalau udah pulang habis isya itu saya ngaji ke guru-guru. Ngaji hikam, ngaji ihya, ngaji tasawuf. Tapi dulu kita datengin guru. Sampai kuliah baru kemudian saya nyantri. Ya. Kembali yang tadi. Jadi orang tua, apa yang tidak menua pada diri orang tua? Kolbunya. Apanya yang tidak menua di situ? Nabi katakan 2 hal. Hubbud dunya wa tulul amal. Cinta dunia dan panjang angan-angan. Maka saya sudah banyak nanya orang tua, Pak, ayo Pak belajar tasawuf. Nah, aja dan tua. Yang ngomong begini umur 70. Nah, aja dan tua. Halo. Itu kegagalan sistem pendidikan Islam yang ada di negeri kita. Alhamdulillah kami dari kecil diajarkan fikih, akidah, sifat 20, fikih syafi'i, berikut tasawufnya. Coba lebih banyak ngaji kitab tasawufnya, fikih seperlunya, akidah seperlunya. Baru udah kuliah, saya suka debat Pak, mau belajar fikih, masul masail, belajar bab ilmu kalam. Makanya Bapak kalau lihat kajian-kajian saya sebelum tahun 2020 isinya berantem dulu. Ya kan? Saya minta ampun kepada Allah. Mungkin dulu salah niatnya ngapalin hadis sekian ribu, niatnya untuk mendebat Wahabi. Mungkin duluan masuk surga mereka kali. Karena ada Wahabi yang nggak niat debat, dia pengen cari ajaran yang benar. Kebetulan lagi pengajian, dapatnya itu meninggal. Allah pandang kolbunya. Dia sedang ingin tobat hijrah, diselamatkan insya Allah. Ada aswaja merasa paling benar, mati. Masuk surga apa neraka Pak? Neraka, walaupun dia ngaku aswad. Kenapa? Dia merasa paling. Jadi nggak ada urusan antum ini mau Wahabi, mau aswaja. Kalau kolbunya tidak benar-benar aswaja, Ahlus Sunnah percuma. Stigma, label-label itu kan, itu kata orang. Dan banyaklah ustaz betul-betul klarifikasi supaya dia tetap disebut Ahlus Sunnah oleh kawan-kawannya. Untuk apa? Untuk apa sibuk mengklarifikasi ke makhluk yang makhluk itu gak akan pernah senang ke kita. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, ini kalam Imam Salafus Saleh wafat 209 Hijriah. Semua permusuhan mungkin diislah, diperbaiki, kecuali satu permusuhan. Permusuhan dari orang yang iri dengki. Ya, kalau orang iri dengki itu nggak bisa diapa-apain. Kalau ulama katanya dengki iri sama kiai ulama yang lain, itu nggak bisa diapa-apain. Itu hanya bisa dikirim ulama yang lebih alim dari ulama itu menjadi yang tadi iri dengki. Kalau bagi saya ulama yang dengki iri itu belum ulama. Itu hanya orang berpakaian ulama, tapi dia bukan ulama, dia ubaru baru. Ini hati-hati yang sudah di atas 40 tahun. Jangan merasa aman yang di bawah 40 tahun. Banyak yang di atas 40 kualitasnya baru muncul-muncul itu anak-anaknya. Ya. Gampang mewek, gampang sedih, gampang gelisah kalau barangnya diambil. Coba lihat anak kita atau cucu bapak ibu. Mainannya diambil, dia marah nggak? Ngamuk nggak?
nangisnya. Dan nangisnya bukan nangis yang tenang, nangisnya betul-betul nggak nyaman kita melihatnya. Coba lihat ada orang dewasa, satu kesukaan dia, kesenangan dia diambil, lalu ngamuk, dia marah, dia nangis. Itu berarti rohaninya pun masih kecil, masih perlu dididik lagi, perlu disekolahin lagi, perlu ditraining lagi oleh orang yang ahli. Maka di situ perlu al-isnad minad din, bersanad, berguru, bermursyid, itu bagian dari agama. Jadi kalau ada guru yang mengajarkan, kalau di sini saya yakin sudah banyak yang mengajarkan fikih, ya, tafsir. Saya kalau ngajarin itu nanti dianggap ngambil lapak orang, karena antara kiai dan kiai ini juga bicara lapak ternyata. Ya. Waktu saya membahas akidah, itu kawan saya ngomong gini, itu jangan ambil lapak aneh dong. Aneh ini jurusan akidah, tamatan akidah, jangan ambil dong. Dia nggak tahu. S1, S2, S3 saya akidah. S1 saya akidah Sufi Ibn Arabi, apakah Sunni atau tidak Sunni. S2 saya akidah ulama Sufi di Nusantara, basisnya bukan kajian buku yang dicetak, tapi buku yang masih tulisan tangan berumur 5 abad, 3 abad, masih tulisan tangan. Masuk perpus sudah mau apa itu? Mau tinta-tinta badan kita selama setahun 2 tahun. Saya mau kaji akidah mereka S3, wah ini seru banget. Akidah Wahabi. Jadi mulai dari negara Sufi sampai Wahabi kita kaji. Jadi seharusnya ngambil lapak siapa Pak? Dia apa saya? Harusnya. Itu Ustadz loh. Ustadz loh, bernasab lagi. Maksud saya apa Bapak Ibu? Mau Ustadz, mau nggak Ustadz, kalau nggak dididik kolbunya, ketika ada orang mengajarkan hal yang sama, melakukan hal yang sama, dianggap itu ancaman. Bapak kerja di kantor, ada orang presentasinya sama sama kita tuduh, wah dia jiplak. Itu iri dengki. Nah, nauzubillah, sama nauzubillah. Saya berkali-kali kasih pertanyaan. Jika JNE, apalagi POS, apalagi itu Tiki, hampir nyaris tidak pernah salah mengirim barang karena ada alamatnya. Kira-kira Allah yang maha mengirim rezeki, pernah salah nggak kirim rezeki? Gimana? Masih galau bab rezeki? Masih ada iri dengki? Orang iri dengki karena dia berpikir, kok hakku diambil orang, betul nggak? Benar? Mau sembuh dari penyakit iri dengki? Yakini bahwa semua yang Allah jamin, Allah kirim tepat kepada yang Dia kirim. Dan tidak ada namanya kita duduk berdekatan ini Pak, saya nggak akan ngambil air Bapak itu 1 tetes pun, sama sekali. Bahkan nafas Bapak saya tidak akan pernah ambil. Kalau ini Bapak mati sejenak, nggak akan pernah, sama sekali. Nah, dalam bab ini beliau kemudian menyebutkan hadis inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad itu, jadi ini semacam analog ya, dalam jasad itu ada satu gumpal daging. Tidak soluhan jasadu kullu. Jika segumpal daging itu sehat, namanya nanti disebutkan di ujung, maka seluruh tubuh sehat. Jika dia rusak semua, ala wahyal qalb, ketahuilah itulah qalbu. Qalbu itu terbagi 2 Bapak Ibu. Ada qalbu fisik, bahasa Arabnya qalbun sanubariyun, bahasa kitanya hati sanubari. Dan kebalik-balik ya, ada hati yang ditatap Allah, namanya qalbun nurani. Hati nurani dari kata nur, lawannya zulmani, gelap. Kapan qalbu bercahaya? Jika di situ ada nama Allah, nama Rasulullah SAW. Maka Bapak percaya atau tidak, Ibu percaya atau tidak, siapa yang bersolawat tadi merindukan baginda Nabi Muhammad SAW, itu dipandang di langit oleh malaikat. Qalbu Bapak Ibu seperti lampu, seperti bintang, ada yang seperti apa, lampu pijar, nggak redup-redup, ada yang kayak matahari, ada yang kayak rembulan. Itu terlihat dari langit. Itu hadis Imam Tabrani, Bapak Ibu. Jadi Nabi SAW mengatakan, ahlus sama, orang-orang di langit, itu malaikat dan para arwah, itu jika menatap ke bumi, yang dilihat bukan
bumi bulat atau bumi datar, itu perdebatan ahli orang eksak lah. Yang terlihat itu adalah hamparan dan kelipan orang-orang yang berzikir bersolawat, zikir solawat. Itu tadi itu kenceng banget di sini. Ya, cuma nggak kerasa kan? Alhamdulillahirabbil alamin. 1 solawat 10 nur. Maka orang bersolawat tadi berapa kali Bapak Ibu solawat sallallahu ala Muhammad, itu kalbunya berdaya dan kuat sekali. Tapi orang bersolawat tidak menghadirkan rasa rindu kepada yang disolawati, dia berhenti solawat, nurnya padam. Namun siapa yang mengenal yang disolawati, mencintai yang disolawati, dia berhenti solawat bahkan dia tertidur, nurnya masih nyala terus. Ya. Oleh karena itu jangan hanya bikin maulid saja, tapi sertakan seperti malam ini ada maulid, ada pengajian, ada maulid, ada walaupun cuma sebentar. Nanti kan sebentar lagi kita ada maulid 40 hari. Sisakan 15 menit mengkaji tentang sosok Nabi Muhammad SAW. 15 menit saja, nggak bisa 15 menit, 10 menit saja. 40 hari orang mendengarkan tentang akhlak baginda. Itu 40 hari sifat orang yang dengar akan berubah. Wallahi saya merasakannya. Ya, 40 hari kami dididik terus oleh guru. Saya dulu orangnya gelisahan Bapak Ibu. Gelisah, nggak tenang, nggak fokus. Itu kalau lagi ada apa digelisah. 40 hari ini pantengin terus, diajarin terus nyebut nama Allah, sholawat ke Rasulullah, baca Quran, sholat. Kita sholat jamaah 40 hari nggak boleh putus. Takbir pertamanya harus sama imam. Wudu nggak boleh putus. Begitu terus puasa hampir tiap hari, kecuali di hari yang diharamkan Allah. Dan saya menyaksikan orang-orang itu pas hadir begitu terus, dia bilang saya nggak. Dia dengarkan sholawat, dia dengarkan kalam tentang Nabi Muhammad SAW, pasti kalbunya bercahaya. Ya. Qalbu sanubari, asupannya darah yang sehat. Asupannya apa? Darah kalau sehat, makanannya kalau sehat, pembuluh darahnya nggak ngeplak, nggak tersumbat, nggak perlu pasang ring, nggak perlu dibersihkan. Mohon maaf, kalau ada guru bilang hatimu ada penyakit lah, ada dokter bilang Pak jantungnya berpenyakit, Bapak lebih takut yang mana? Lebih takut yang mana Bu? Dokter. Kayak gitu mau ketemu Rasulullah. Rasulullah hadir Bapak Ibu nggak tahu. Hadir beliau secara nurnya, secara rohaninya. Ini kan ada yang ngolong-ngolong Habib Umar, dianggap Umar itu meyakini Nabi hadir di majelis. Itu masalah kayak di kita biasa. Setiap orang baca sholawat Nabi hadir. Bahkan dalam ilmu ma'rifat Nur Muhammad, alam pun tercipta dari nur beliau. Nabi hadir setiap saat. Nggak perlu orang sholawat, Nabi selalu hadir. Tapi bukan hadir secara fisik yang dibayangkan orang itu. Hadir nurnya, bukan lampu. Ini kan ada Ustadz inisial F terus bilang nggak ada nur Muhammad, nggak ada lampu. Nggak ngaji tentang nur. Dia kira nur itu lampu. Saya bilang Pak, Bapak punya pengetahuan di kolom. Pengetahuan itu lampu nggak Pak? Kan enggak. Pengetahuan itu disimbolkan di alam nyata seperti pelita, seperti lampu. Namun secara hakikatnya dia pengetahuan. Saya mau tanya, mana yang hakiki? Si lampu menerangi jasad atau ilmu menerangi kolbu? Padahal orangnya punya pengetahuan, aman nggak? Dia bakal bikin lampu baru, betul. Tapi kalau orang kolbunya nggak berpengetahuan, lampu mati, dia gelisah. Itu yang disebut lampu. Itu ilmunya berkurang atau bertambah? Bertambah ya. Kalau Bapak bagi-bagi duit, bertambah atau berkurang? Rekeningnya. Karena secara zahir terlihat berkurang angkanya, kita takut memberi. Coba kalau kita ingin dikasyafkan Allah, fakashaf anka rita'aka ya fabasaruka yaum hadi. Seandainya Allah bukakan setiap kali Bapak ada rekening yang berkaitan dengan jantung ini, kalau dia nambah jantungnya senang, kurang jantungnya, nah, ada rekening nur. Rekening nur, ada akunnya di situ. Kalau rekeningnya full banyak, dia bisa bagi-bagi, itulah mu'alim. Jika dia membagi lebih banyak lagi, itulah dia mursyid. Jika dia membagi nggak mikir-mikir lagi, itulah wali Allah.
Jadi wali Allah itu dia bagi kemana-mana aja, kenal dia bagi. Maka salah satu ciri kekasih Allah, dia mendoakan bahkan orang yang dia kenal. Ini Bapak Ibu hari ini udah doain orang yang belum dikenal loh. Mungkin doain terlaknat kali ya. Jalan-jalan disalin, mati kau gitu ya. Bukan mendoakan kebaikan. Kita, kata Nabi SAW, doa mustajab itu doa seorang muslim ke muslim di zahril ghaib, walaupun dia nggak hadir, bahkan nggak kenal. Makanya jangan heran abang guru sekumpul kasih pengajaran dan ijazahnya umum, padahal itu ijazah ada di kitab Suyuti segala macam ya. Siapa yang baca ini dia jadi wali abdal. Wah, banyak orang nggak percaya, tapi ini beneran Pak. Apa yang dibaca? Pertama, Allahumma ighfir li ummati Muhammad SAW. Ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad. Kenal gak kenal, musuh gak musuhan, teman gak temenan. Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad SAW. Ya Allah perbaiki zahir batinnya umat Nabi Muhammad SAW. Ekonominya, politiknya, hidupnya, kolbunya, perasaannya, tolong perbaiki ya Allah. Kalau ada orang doain kita tersentuh Bapak, tersentuh. Dan orang yang bisa mendoakan begitu tiap hari, itu orang kolbunya punya rekening terbatas. Maka disebut sampai baca doa ini, ada dua lagi, nanti cari guru, cari mursyid ya, nanti minta doa itu ya. Sampai baca ini, kata Imam As-Suyuti, dinukil dari imam-imam salafus saleh, asbaha minal abdal, dia jadi wali abdal. Apa arti wali abdal? Wali abdal itu di bawah kutub, kutub itu di atasnya langsung Nabi, kutub, bawahnya apa? Abdal. Itu wali-wali level VIP. Itu wali udah nggak ada waktu doain diri sendiri. Dia waktu dia berbagi. Kenapa? Dia udah cukup dengan dirinya sendiri. Dia sudah tahu takdir Allah pada dirinya, jaminan Allah pada hidupnya. Dia sekarang berbagi. Coba nanti sebelum tidur, mau kembali? Mau jadi kekasih Allah kan? Mau jadi wali kan? Sebelum tidur kita baca syahadat 3 kali. Tolong diingatkan ya. Berapa kali? Lalu minta ampun kepada Allah minimal 3 kali. Lalu baca selawat sapa baginda Rasulullah SAW minimal 3 kali. Setelah itu kirimkan doa untuk semua orang yang kita kenal. Baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu doa tertinggi. Afdalul doa alhamdulillah. Hadis Imam Tirmizi, hadis sahih. Doa paling tinggi adalah doa dengan surat alhamdulillah atau bacaan alhamdulillah. Apalagi setelah itu doakan orang yang kita nggak kenal, termasuk orang mungkin yang memusuhi kita. Bisa nggak Pak doain kebaikan bagi orang yang musuhin kita, bisa nggak? Baru ya dia jadi wali Allah. Ini masalahnya nggak ada yang bisa. Malam-malam nih, aku kenal dia tapi dia musuhku. Aku kenal dia tapi dia parkir depanku gitu. Bisa nggak doain tetangga yang rese? Bukan mendoakan keburukan, mendoakan kebaikan bagi dia. Bukan, semoga kamu ditegur oleh Allah. Bukan begitu. Ya, bisa nggak? Insya Allah sebelum meninggal jadi kekasih Allah SWT. Meninggal itu 2, mati kecil, tidur. Mati besar, berpisah roh, dan dia kalau meninggal dalam keadaan begitu, dia jadi kekasih Allah. Kenapa? Nabi SAW salah satu amalannya adalah salamatus sadr, hatinya selamat, nggak ada kebencian kepada siapapun. Oleh karenanya beliau pernah mengatakan nanti akan ada ahli surga duduk di sini, dan ternyata orang itu dibuntutin oleh Ibnu Umar, amalannya bukan amalan soleh, amalannya amalan qalbu. Dia menantang qalbunya tiap malam. Nah, oleh karena itu, karena qalbu itu adalah tempat Allah memandang. Allah tidak mau memandang kecuali jika di qalbu ada nama dia atau nama kekasih. Karena nama kekasihnya itu bagian dari nama Allah SWT. Nama Allah juga bagian dari nur yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Maka kalau baca maulid, wabil mu'minina raufur, 2 ayat terakhir surat Taubah, Allah menamakan Sayyidina Muhammad SAW dengan nama-nama dia. Dan terhadap orang beriman, sang Nabi bernama Rauf Rahim. Itu nama Asmaul Husna.
Jika rahim nama-nama ini masuk kepada daftar nama Nabi, maka nama-nama yang di bawah lingkup ini semuanya menjadi nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena qalbu tidak dipandang kecuali qalbu yang ada namanya, berarti ada qalbu yang bukan qalbu dipandang oleh Allah. Qalbu yang seperti apa? Disebutkan di sini, qalbu yang si qalbu tidak menjadi tuan, tidak menjadi raja, tapi dia mengikuti jasadnya. Jasad kita, jasad hewan, itu sama-sama makan nggak Bapak Ibu? Sama-sama minum, sama-sama kawin, sama-sama bisa emosi, bisa mukul, benar. Otak ini bisa nipu orang. Ya. Oleh karena itu, jika kolbu ternodai oleh 3 karakter ini, karakter hewan ternak, makan, minum, kawin. Ya. Yang kedua, karakter hewan buas, sukanya marah, sukanya menguasai. Ya. Ada yang preman di rumahnya sendiri, ada yang preman di gangnya, ada yang preman di kampungnya, ada yang preman di negerinya. Merasa ingin menguasai, pantang disinggung. Nah, itu dimulai dari keluarga sampai nanti bernegara. Itu orang karakter namanya sibaiyah, kata beliau. Karakter buas. Itu Allah gak pandang. Allah benci sama kalau begitu. Ada karakter ketiga, suka nipu, suka manipulasi, syaitaniyah, syaitan. Tapi ada yang terakhir. Nah, ini perbedaan beliau sedikit dengan Imam Ghazali. Beliau merevisi apa yang di Ghazali. Imam Ghazali menyebut karakter keempat, karakter qalbu malaikat, jiwa malaikat. Kata Imam Syabdul Qadir Jilani, karena kewalian Syabdul Qadir lebih tinggi dari Imam Ghazali, karena dia datang lebih belakangan sehingga dia lebih sempurna. Apa kata beliau? Enggak. Qalbu yang keempat, qalbu rabbani, bukan qalbu malakuti, bukan qalbu malaikat, tapi qalbu rabbani. Apa arti qalbu rabbani? Rabbani itu yang disebut dalam Quran, qulir ruh min amri rabbi. Ya, katakanlah ar-ruh itu adalah rahasia Tuhanku. Surat Al-Fatihah, Al-Isra ya. Rabbani dari kata Rabb lalu ditambahin ni. Apa artinya? Qalbu yang dia tidak menatap kepada dunia, dia tidak mengikuti jasad, tapi dia mengikuti ruh. Dan ruh itu rahasia daripada Rabbi, min amri Rabbi. Maka di Quran ada kunu rabbaniyin, jadilah kamu rabbaniyun. Maka lihat, kita ini ada berapa jenis nih? Bahimiyun, orang manusia tapi dalamannya karakternya hewan ternak. Ada sibaiyun, dia manusia tapi karakternya hewan buas. Ada syaitaniyun, dia manusia tapi di dalamnya diculas, penipu, khianat. Dan beliau sebut ayat keempat, itu rabbaniyun, orang yang dohirnya manusia, batinnya rohani yang bercahaya dengan pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian penutup ayat 10 ya. La yadkhulul jannah illa hasanul khuluq. Tidak masuk surga kecuali orang yang bagus akhlaknya. Kalau dikatakan di sini, yuhsaru ummati asnafa yaumal qiyamah. Umatku nanti dikumpulkan di pada mahsyar bergolongan-golongan. Ba'duhum wajhuhu kal qamar al munayyir atau munayyar. Ada yang wajahnya seperti rembulan, ada yang seperti matahari. Wa ba'duhum ala suratil kalbi awil hayyah. Tapi ada yang dalam berupa hewan bernama si guguk ataupun ular. Ini hadis nggak sampai derajat sahih, tapi hadis ini boleh dijadikan i'tibar. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dengan sanad yang boleh dijadikan sebagai bab mau'izah. Jadi ada penulis hadis selain Bukhari namanya Imam Al-Bazzar, menulis kitab namanya Musnad. Disebutkan bahwa nanti ada orang, di sini dia manusia, nanti di akhirat muka dia bukan manusia. Itu reinkarnasi yang ditelurkan dalam Islam. Kalau reinkarnasi yang ada dalam agama bumi sekarang apa? Orang kalau mati di sini karakternya buruk, dia terlahir lagi di bumi ini dengan karakter hewan kah gitu. Enggak, kalau dalam Islam yang dibenarkan ada hadisnya, ada riwayatnya. Kalau orang di sini karakternya, emosinya tinggi, tamaknya luar biasa. Lahirnya bukan lahir, nanti tubuhnya tubuh manusia, tapi mukanya muka karakter apa yang dia kuasai, dia pakai waktu dunia.
Jika dia tamak, dia muka babi. Kalau dia berkhianat, ular. Kalau dia emosional, anjing. Nauzubillah subhanahu. Ya, kalau itu yang disebut reinkarnasi, itu baru benar. Tapi dalam Islam ini tidak disebut reinkarnasi. Jadi la tanasukha fil Islam. Tidak ada ajaran reinkarnasi di dalam Islam. Tapi yang mengerikan itu Bapak Ibu. Nanti di sana muka kita belum tentu muka yang ini. Itu masalahnya. Hewan yang suka cari muka hewan apa? Yang suka cari muka, cari perhatian, biar dikasih pisang. Alhamdulillah. Maka mohon maaf, siapa yang hari ini dia mencari perhatian makhluk, tubuhnya tubuh manusia, tapi wajahnya nanti wajah, nah itu, nauzubillah, subhanallah, nauzubillah, subhanallah. Nah, lalu beliau mengatakan, ini jadi kaidah. Kullu syakhsin yuhsyar ala suratihi al-ma'nawiyah. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, setiap orang akan dikumpulkan di padang mahsyar kalau dia dulu punya karakter apa, nanti karakternya dizahirkan nanti di akhirat. Nauzubillah subhanahu. Maka kita minta kepada Allah semoga wajah ini wajah yang ada nur Sayyidina Muhammad SAW, dan kita minta ya Allah jangan pernah padamkan nur. Ya Allah, jika ada karakter hewan dalam diri kami, hewan ternak, hewan buas, syaitan, mohon disembuhkan penyakit kolbu kami dan diganti menjadi kolbu rabbani. Amin ya rabbal ala hadiniya wa likulli natin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya muqallibal qulub salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Ahmad, salli ala sayyidina Mahmud, salli ala sayyidina Syafi'i Mushaffa, salli ala sayyidil wujud sayyidil qawmin jadil hasanain, salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baitihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balik hati manusia, ya Jabbar yang maha kuasa merubah hati manusia dari gelap menjadi terang, dari karakter hewan menjadi karakter malaikat, karakter robbani. Ya Allah, hati kami mengakui kecuali kami menjadi robbani. Ya Allah, jangan matikan siapapun yang ikut majelis malam ini kecuali kalbunya kalbu robbani. Jangan matikan siapapun yang menyimak kajian malam ini dimanapun mereka berada ya Allah, kecuali mereka Kau jadikan kalbunya kalbu robbani. Allahumma ya Allah ya muqallibal qulub, sarrif wa sabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah yang membolak-balik hati, mohon tetapkan hati kami menjadi lebih dekat kepada Engkau, dari dekat menjadi lebih dekat, dari ridha menjadi cinta, dari cinta menjadi ikhlas. Jangan Engkau biarkan kami berubah ya Allah, dari cinta menjadi benci, dari dekat menjadi jauh, dari bercahaya menjadi gelap. Allahumma ya Allah, di kalbu ini ada penyakit riya, penyakit mencari perhatian makhluk. Mohon ya Allah, izinkan malam ini Engkau bersihkan kalbu kami dari penyakit riya. Allahumma ya Allah, malam ini Engkau maha tahu ya Allah, di kalbu kami ada sifat tama ya Allah, sifat binatang ternak ya Allah. Mohon sembuhkan penyakit-penyakit ini dari kalbu kami. Sembuhkan juga ya Allah, Engkau maha mengetahui bahwa di kalbu kami ada penyakit sombong ya Allah, penyakit merasa lebih ahli, merasa lebih suci daripada orang yang hadir yang ada di samping kiri depan kanan kami. Mohon ya Allah dengan kemurahan-Mu ya Karim ya Syafi, sembuhkan penyakit sombong di hati kami. Ya Allah, kalau disebut satu persatu, sungguhlah banyak penyakit dalam jiwa dan diri kami. Engkau maha tahu ya Allah dengan ilmu-Mu ya Alim ya Khabir ya Syafi ya Mu'afi, isfi sudurana, sembuhkan ya Allah semua penyakit yang kami sadari, penyakit kalbu kami. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ya Rabban Nas, ya man ya'lam ma fis sudur, isfi sudurana
واملأ قلوبنا بأسمائك وأسماء حبيبك المصطفى واملأ أسرارنا بمشاهدة أنانيتك يا الله يا أحد يا أحد يا صمد يا صمد بحق سيدنا أحمد وبحق المهدي والمهديين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Suara kecil sejenak ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah taqabbal minna tahiyatan wa salamana. Wahai baginda Rasulullah, terimalah salam rindu kami, terimalah salam cinta kami, terimalah maaf kami, terimalah kami sebagai umat Engkau, terimalah kami menjadi orang-orang yang diberi syafaat di dunia wal akhirah. Allahumma syafi'na fi liqa'i rabbina azza wa jalla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.